Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan diberi kelancaran rezeki ya guys. Pernah nggak kalian atau kamu berpikir bahwasanya pabrik panel surya itu ngebohongin kita? Karena saya pernah dan sering baca komentar kayak gitu. Jadi komentarnya 10 WP saya itu nggak pernah bisa menyentuh 10 watt. 10 WP itu cuma 50% aja, cuma 5 watt. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi itu kita harus mengerti dulu apa arti singkatan WP. WP adalah watt peak, daya puncak. Nah, berarti itu daya puncak yang bisa dicapai oleh panel surya tersebut. Bukan berarti kok kalau kita pasang langsung kita dapat 10 watt. Karena tulisannya 10 WP. Enggak seperti itu. Faktanya 10 WP jarang sekali menyentuh peak. Nah, ini ada pemahaman lebih lanjut. Kenapa? Gini ya guys, panel surya 10 WP itu lebih sulit menyentuh peak dibanding 50 WP. 50 WP lebih sulit menyentuh peak dibanding 100 WP dan seterusnya. Alasannya simple. Kita punya penghantar yaitu dari panel surya ke SCC yaitu pakai kabel. Kabel di sini punya ukuran berapa milimeter persegi luas penampangnya. Nah, kabel itu mempunyai suatu hambatan. Apabila ada panel surya 10 WP dan 50 WP diberi ukuran kabel yang sama, kira-kira ya 4 milimeter semua. Dengan panjang yang sama, kira-kira 10 meter semua. Nah, yang lebih mudah menyentuh peak yang mana? Otomatis yang 50 WP. Kenapa? Karena di kabel dengan hambatan yang sama, panjang yang sama, tapi gaya dorong arusnya yang mengalir ke bawah melalui kabel dari panel surya masuk ke SCC lalu masuk ke aki, itu gaya dorongnya kuat yang 50 WP. Makanya yang 50 WP lebih mudah mendekati peak daripada yang 10 WP. Mas guys, memangnya panel surya punya gaya dorong arusnya? Tentu punya. Karena gini ya guys, yang namanya arus itu kan suatu pergerakan. Arus mengalir di panel surya dengan satuan ampere. Mengalir. Maka di situ terjadi gaya dorong ya guys. Gaya dorong mengalir dari panel surya ke aki, ke SCC ke aki. Nah, di sini arus yang besar itu lebih mudah menerjang hambatan di dalam kabel. Terus arus yang kecil lebih sulit menerjang hambatan di dalam kabel. Otomatis yang lebih mudah mencapai peak, mendekati peak, atau kalau enggak mencapai ya mendekati aja, itu yang arusnya lebih besar. Nah, misal apabila kabelnya ini enggak mampu dilalui arus yang besar, maka apa yang terjadi? Kabelnya overheat alias panas. Jadi seperti itu. Otomatis kita harus memperbesar kabel. Itu cuma ciri-ciri untuk menganalisa bahwa kabel kita nggak muat dilewati arus dari panel surya gitu. Jadi kesimpulan sederhananya, semakin kecil WP, semakin lemah kuat arusnya untuk menerjang hambatan di dalam kabel. Semakin besar panel surya, maka semakin besar kuat arusnya untuk menerjang hambatan di dalam kabel. Maka semakin besar logikanya itu semakin bisa mendekati peak atau bahkan mencapai peak. Nggak usah jauh-jauh, punya saya saja langsung saya tunjukkan seperti ini. Ini PLTS saya yaitu 50 WP kali 8 dan over peak ya guys, over peak. Jadi sampai segini, besarnya segini loh guys. Ya, 400 WP besarnya segini. Nanti biasanya ada yang komen, Mas guys, punya saya itu sekitar 500 WP, sekitar 1000 WP, nggak pernah sampai peak. Nah, ini banyak faktor ya guys yang menyebabkan PLTS kita nggak bisa sampai peak. Yang pertama, mulai dari sinar matahari. Ya, mulai dari daerah. Jadi di daerah kalian ini suhunya, kok suhu sih, kuatnya sinar radiasi matahari itu untuk dirubah jadi listrik itu seberapa gitu. Saya sendiri nggak punya alat ukur, yang jelas setiap daerah beda-beda ya guys, beda-beda. Terus ini faktor masalah dari kualitas panel surya. Sebenarnya panel surya saya juga nggak yang bagus-bagus, mereknya Sunlight ya guys. Sabun cuci merek panel surya saya, tapi bisa over peak. Nah, terus
kabel kalian yang kalian gunakan, guys. Nah, itu menentukan sekali kualitas kabel tembaga murnikah, panjangnya berapa meter, dan berapa milimeter luas penampangnya. Terus kualitas SCC ya guys, kualitas SCC itu juga menentukan sekali. Bisa sampai peak atau tidak, itu berpengaruh. Terus pada bagian baterai, kualitas baterai ini daya serapnya bagus enggak ketika dicas gitu ya. Jadi baterai ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya guys. Ada yang LiFeO4, Li-ion, baterai gel, baterai AGM, terus aki float. Nah gitu ya, ini semuanya saling membedakan satu sama lain. Terus seberapa besar space kalian untuk menampung penambangan listrik di hari ini? Kan kadang gini ya guys, kita ini pengen nambang banyak, misalnya nambang 10 kilowatt, tapi kita menyediakan baterai 5 kilowatt. Otomatis ya yang masuk cuma 5 kilowatt aja. Terus 5 kilowattnya kemana? Ya hilang begitu saja ya guys, karena tidak ada tempat atau tampungannya yang dipakai buat nampung energi listrik tersebut. Jadi seperti itu. Loh mas guys, berarti saya salah dong pakai baterai kecil panel suryanya besar. Ya nggak salah, bebas. Kalian mau pakai baterai kecil panel surya besar ya silahkan, atau sebaliknya baterai besar panel suryanya kecil ya silahkan. Semuanya itu anggap aja untuk belajar ya guys. Tidak usah dipikirkan salah dan benarnya. Tinggal kita koreksi mana yang terbaik buat kalian. Jadi menurut saya tuh seperti itu. Kalau kita merasa ini nggak cocok gitu ya, jangan dilakukan. Kalau ini cocok ya dilakukan. Semuanya itu bebas. Tapi kalau kalian minta saran sama saya, misalnya nih, Mas guys saya pilih antara SCC ini sama SCC ini, kau pilih mana? Ya saya nih pilih ePaper misalnya gitu. ePaper sama PoMR pilih ePaper. Terus PoMR sama apa namanya Samoto pilih mana? Pilih Samoto. Nah misalnya kayak gitu. Jadi saya hanya membantu memberikan saran. Samoto sama yang apa namanya Tespen mana ya itu kurang lebih mirip-mirip. Nah jadi kalian tinggal tentukan sendiri suka motif yang mana. Karena Samoto sama Tespen itu kayak mirip-mirip ya guys. Jadi kalian tinggal sesuai selera nih. Tampilannya suka mana, yang suka warna putih apa suka warna hijau. Nah kayak gitu ya. Jadi itu sebagai kunci buat kita dalam merakit panel surya, bahwa kuat arus dari suatu sistem panel surya itu semakin besar semakin bisa atau semakin memudahkan mendekati peak atau bahkan melampaui peak. Itu aja konsepnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.